Jadi sebetulnya saya ada banyak sekali tips ini, ada kurang lebih 50 tips, tapi karena waktu sangat terbatas, jadi saya potong 53 ya, jadi tinggal 7 begitu. Baik. Jadi saya awali dengan sedikit perkenalan. Jadi sesungguhnya saya awardee BPI LPDP tahun 2015, yaitu udah 7 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi mohon doanya supaya status PhD candidate ini bisa segera saya coret kandidatnya begitu. Karena Amin, memang amin, J. amin, insya Allah. Dan saya sudah di tahun ke-6 ini. Lah, mungkin akan banyak yang bertanya, lah kalau begitu, apakah pendanaan LPDP selama itu? Tentu jawabannya tidak, dan tidak mungkin begitu. Tapi saya sudah sangat bersyukur sekali karena total saya mendapatkan pendanaan dari LPDP selama 4,5 tahun. Loh kok bisa ada tambahan setengah? Nah itu adalah berkah dari pandemi begitu. Jadi memang di pertengahan tahun 2020 itu LPDP mengeluarkan kebijakan untuk seluruh awardee yang by nature of their research itu terdampak oleh pandemi COVID itu bisa meng-apply untuk perpanjangan masa pembiayaan beasiswa, dan itu maksimum adalah selama 6 bulan. Jadi alhamdulillah karena memang saya full research untuk program PhD saya, dan saya memang terdampak ya dengan adanya COVID. Jadi saya melakukan apply untuk extension dari beasiswa dan mendapatkan pendanaan tambahan selama 6 bulan. Dan saat ini memang saya mendapatkan support dari universitas, alhamdulillah, karena memang sangat support sekali. Nah ini tentunya perlu juga Bapak Ibu nanti dari awal mengetahui resources yang bisa didapatkan sebagai mahasiswa PhD. Tentunya ini untuk yang perguruan tinggi di luar negeri begitu ya. Itu tentunya akan sangat bermanfaat khususnya pada masa-masa di mana Bapak Ibu tidak lagi mendapatkan pembiayaan dari beasiswa, dalam hal ini LPDP. Namun tentunya ini tidak berlaku apabila Bapak Ibu sebagai awardee LPDP itu bisa lulus tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya begitu. Saya dengar ada yang lulus PhD dalam waktu kurang dari 3 tahun begitu, dan itu juga akan tergantung dari kebijakan masing-masing university. Jadi saya dulu di PK 56, Nayaka Praja itu nama PK-nya. Jadi nanti saya kurang tahu apakah, karena teman saya yang satu angkatan itu beliau dosen di Purwokerto itu apa namanya? Universitas Negeri Unsud nih. Unsud Purwokerto. Nah, itu beliau juga dari saat itu beliau angkatan pertama yang dari BUDI, beasiswa unggulan dosen Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi angkatan pertama, dan ada lagi satu orang dosen UNUD, Universitas Udayana Bali. Itu juga angkatan pertama dari beasiswa BUDI. Nah, kelihatannya sekarang sudah berubah menjadi yang BPI di bawah Kemendikbud Ristek. Nah, ini departemen saya di Department of Obstetrics and Gynecology, University of Otago Christchurch, dan saya di bawah Gynecological Cancer Research Group. Jadi memang by nature research saya ini adalah tentang cancer, lebih ke arah molecular therapy begitu. Nah ini sedikit saya menyampaikan perkenalan karena nanti ada kaitannya dengan tips dan trik yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum itu sedikit saya berikan, ini adalah gambar yang baru saja saya dapatkan kira-kira sejam yang lalu ya melalui Twitter, dan ini sangat menarik, jadi saya taruh di presentasi ini. Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan di Kauman tahun 1912. Ini saya tidak bisa mengkonfirmasi foto ini karena tahun sekian saya belum lahir, tapi saya yakin ini fotonya otentik begitu ya. Dan ini untuk mengingatkan kembali bahwa Universitas Ahmad Dahlan yang sudah sangat sedemikian megah, besar,
ya, dan insya Allah sudah berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, itu adalah juga atas kerja keras, upaya, dan amaliyah dari Kiai Ahmad Dahlan yang telah mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga dalam rangka peningkatan kompetensi diri untuk mengambil program S3, doktoral atau PhD, itu juga menjadi tentunya amal jariah beliau gitu ya, dan tentunya juga ini nanti Bapak Ibu yang saat ini sedang proses untuk studi atau yang akan studi itu juga nanti tentunya berharap akan menjadi amal soleh dan amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, langsung saja ya. Tips yang pertama, English proficiency. Ini tentunya sangat tergantung apakah Bapak Ibu nanti apply ke perguruan tinggi yang di English speaking countries. Tentunya kalau yang di negara Arab tentu akan diganti menjadi Arabic proficiency begitu ya. Namun demikian beberapa perguruan tinggi di Asia seperti di Hong Kong, Taiwan, atau Korea itu juga menyelenggarakan kegiatan akademik dengan berbahasa Inggris begitu. Yang kedua, research proposal. Yang ketiga, find your potential atau appropriate supervisors. Kemudian berikutnya adalah getting an LOA, letter of acceptance. Yang kelima, prepare for the selection process. Berikutnya, interview, leaderless group discussion. Mudah-mudahan ini masih relevan. Saya kira ini masih ada ini di proses seleksi substansi. Dan yang terakhir, do your best. Allah Subhanahu wa taala will do the rest. Baik, kita bedah ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang lebih detail lagi, yaitu pertama tentang English proficiency. Clearly untuk Bapak Ibu yang mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri yang di negara English speaking countries, itu adalah yang pertama adalah harus memiliki IELTS atau TOEFL score sebagaimana disyaratkan LPDP. Ini juga bukan hanya untuk mendapatkan beasiswa LPDP, tapi juga sebagai syarat untuk mendapatkan LOE gitu. Karena beberapa perguruan tinggi tergantung juga dengan jurusannya gitu ya atau departemennya itu mensyaratkan spesifik IELTS atau TOEFL score. For example, di beberapa perguruan tinggi di UK itu ada yang IELTS-nya itu harus minimal 7,5 begitu. Nah ini memang peraturannya berubah-ubah. Kalau waktu itu saya minimal IELTS itu 6,5 begitu. Saya kira beberapa universitas tujuan untuk beberapa universitas tujuan itu dipersyaratkan lebih dari itu. Dan bagaimana tipsnya untuk kita bisa mengupgrade English proficiency kita? Yang pertama tentunya English course. Nah, ini saya dulu sering mengikuti kegiatan di pusat bahasa ya di kampus 2 itu. Di kampus 1 di Jalan Kapas. Nah, itu saya merasakan sangat bermanfaat. Ya, karena memang ada 3 aspek yang harus Bapak Ibu perhatikan, bukan hanya dari segi reading, writing, tapi juga speakingnya bagaimana. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila yang masih ada kelemahan, karena memang umumnya kita we're not superhuman gitu ya, we're just ordinary people. Kita akan ada satu area di mana kita memiliki keunggulan dan di area lain di mana kita memiliki kekurangan gitu. Dan kita bisa improve all of those areas. Jadi kuncinya adalah practice and practice, use all the resources you have, especially YouTube. I found it very very useful karena saya banyak menemukan resources di YouTube. Bahkan saya ingat waktu itu kalau saya pulang mengajar dari UAD itu, sampai rumah saya buka YouTube sebelum tidur. Itu saya cari materi untuk IELTS, kemudian untuk listening. Nah, gitu. Dan yang juga perlu Bapak Ibu
perhatikan ya, barangkali untuk lebih meningkatkan kemampuan in terms of academic writing skills. Jadi memang di tes IELTS sendiri ada satu section untuk yang academic writing, dan ini sangat berefek positif ketika kita bisa meningkatkan kemampuan untuk academic writing ini, nanti juga bisa sangat membantu ketika kita menyelesaikan disertasi begitu, atau at least report ya, kan kita harus tulis progress report ke supervisor dan juga kepada LPDP begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah research proposal. Nah, ini saya taruh di yang bagian kedua gitu loh, bahkan sebelum apply ke LPDP ya. Tipsnya adalah choose the topic that is very important. Nah, kadang-kadang what topic is considered important is different for each people, but I would say the tips is choose the topic which is very important not only for you but for the development of Indonesia. Dan ini untuk juga diketahui ya, jadi saya pertama kali mendaftar LPDP tahun, kalau nggak salah waktu itu masih ada 3 tahap. Tahap 1, 2, 3 begitu. Tahap pertama saya fail. Begitu kan. Jadi saya mengalami rasanya gagal atau tidak diterima pada tahap pertama, dan saya mendaftar kembali di tahap ketiga ya, pokoknya yang sesi terakhir di tahun 2015 itu. Dan alhamdulillah kemudian saya diterima. Jadi saya bisa belajar dari ketidaksuksesan saya begitu. Dan saya salah satunya ketika ini juga hasil saya berdiskusi dengan teman-teman begitu ya, termasuk yang awardee yang sukses begitu. Lalu saya menyadari bahwa research proposal itu sangat penting, at least di mata reviewer begitu ya, reviewer LPDP, karena saya pada saat tahap pertama saya mendaftar itu research proposal saya itu saya anggap penting, tapi is that really important untuk pembangunan Indonesia, for example ya, untuk our institution gitu, atau jangan-jangan hanya important because I want to do this, because I have done this before in my master degree, for example gitu ya. So I want to do it in the greater depth. Nah itu rupanya enggak hanya itu, tapi kita juga harus memikirkan impact-nya untuk secara general ya, untuk pembangunan bangsa Indonesia begitu. Saya berikan sedikit contoh, barangkali kalau bilang medical itu antara lain ya, itu molecular targeted therapy untuk berbagai penyakit, misalkan cancer gitu ya. Untuk bidang IT barangkali saya kurang memahami, tapi kira-kira ada semacam big data, software engineering. Lalu bidang art, for example, traditional art. Ini ada satu contoh yang tadi saya ceritakan, teman saya yang dosen Universitas Udayana, itu beliau gamelan, tentang gamelan. Jadi beliau sekarang mendapatkan support dan juga diberikan amanah dari University of Canterbury, itu tetangga saya, untuk menjadi pelatih gamelan begitu. Nah, jadi ini salah satu contoh bahwa art itu juga sangat diprioritaskan ya oleh LPDP, karena memang art ini salah satu yang menjembatani hubungan bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan negara lain begitu. Nah, saya agak cepat aja nih. Yang tips berikutnya adalah find your potential atau appropriate supervisors. Ini caranya bagaimana? Yang saya lakukan adalah email them. Seingat saya 21 kali meng-email. Yang jawab ada 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Saya sempat interview, waktu itu satu dari Leiden Uni, yang kedua saya lupa dari Victoria. Nah, terus sebagai informasi, dulu belum ada aturan saat saya mendaftar itu belum ada aturan bahwa harus sudah mendapatkan unconditional LOA. Jadi saya saat mendapatkan saya diterima
LPDP di bulan Desember 2015 itu saya belum punya unconditional LOA begitu. Jadi saya kemudian hunting sampai saya confirm dapat LOA itu di bulan April 2016. Jadi ini ibaratnya kita mancing begitu. Kita nggak tahu kapan atau di mana kita dapat LOA tersebut. Yang paling penting adalah kita menjelaskan our intentions and most importantly present your ideas and competencies. Jadi prinsipnya adalah we have to convince potential supervisors begitu. Jadi kita bukan hanya communication dengan supervisor, ini banyak sekali sumber-sumber yang bisa dicari begitu ya. Bahkan template email pun untuk supervisor kadang-kadang ada juga kita bisa dapatkan secara gratis di internet begitu ya. Kita harus present our ideas, present our competencies. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa juga di email yang dibuat ke calon supervisor tersebut bukan hanya menjelaskan saya ingin melakukan riset ini dengan argumentasinya karena begini-begini, saya sudah atau saya sedang apply beasiswa LPDP, juga disertakan lampiran. Nah, lampiran itu ada CV-nya, ada yang paling penting adalah publikasi. Jadi jika Bapak Ibu pernah publikasi di berbagai jurnal, ya kan itu disampaikan juga, dan tentunya juga kita dengan rendah hati gitu ya, kita menyatakan akan sangat senang gitu ya apabila Anda atau Profesor A begitu dapat menerima kita sebagai salah seorang student beliau begitu. Nah, yang berikutnya adalah getting an LOA, Letter of Acceptance. Ini adalah satu hal yang penting karena nanti mohon dicek di websitenya untuk yang beasiswa dosen itu ya, di Kemendikbudristek, maaf. Apakah memang tertera syarat dengan jelas harus unconditional LOA begitu? Nah, kalau itu unconditional itu memang ada sedikit lebih berat, bukan lebih berat ya, sedikit lebih lebih kompleks dibandingkan yang conditional LOA. Kalau conditional kadang-kadang hanya masalah mungkin IELTS-nya yang belum terpenuhi atau ada hal administrasi lain begitu. Tapi apapun itu, proses ini akan jauh lebih mudah apabila departemen, jadi melalui supervisor, calon supervisor itu sudah menyetujui. Jadi nanti misalkan Profesor A sudah menyatakan menerima, baik Bapak atau Ibu kan saya terima di departemen ini, university ini, itu akan jauh lebih mudah. Dan sebagai informasi dulu saya juga dibantu, saya minta bantuan ke lembaga yang, mohon maaf saya lupa, yang IDP. Nah, IDP. Jadi waktu itu IDP itu ada di UKDW ya, kantornya ada di situ. Nah, sekarang kayaknya udah pindah, saya lupa kantornya terakhir di mana. Jadi nanti ketika Bapak Ibu berselancar di internet untuk mencari informasi mengenai universitas tujuan, itu Bapak Ibu juga bisa mencari ada afiliasi dengan educational provider apa begitu. Contohnya IDP itu bisa menghubungkan Bapak Ibu kepada banyak universitas di Australia, New Zealand, Kanada, dan sebagian UK atau USA begitu. Saya kurang tahu, mungkin ada update daftarnya. Jadi itu saya sangat membantu ya, karena juga gratis begitu. Pak Evan, 5 menit lagi nggih Bapak. Siap. Ini saya udah hampir selesai. Jadi persiapan untuk seleksi administrasi dan substansi. Yang keenam ini interview leaderless group discussion. Ini intinya kita harus menampilkan diri kita. Jadi kita harus meyakinkan reviewer bahwa kita itu layak untuk menerima beasiswa ini. Jadi kita harus menampilkan bahwa diri kita itu dapat memulai dan dapat memiliki capability untuk menyelesaikan studi dan paling penting, most importantly, contribute.
Nah, gitu. Jadi melalui studi kita bisa kontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia, begitu. Tentu yang terakhir adalah dalam bahasa kita kenal sebagai tawakal Allah, ya. Do your best, Allah Subhanahu wa taala will do the rest. Karena nevertheless everything is already written in Lauhul Mahfuz. Jadi saya belajar banyak kenapa kok saya tahap pertama saat itu gagal. Rupanya saya mau di saat itu gitu ya, saya dipasrahi amanah, anak saya yang kedua lahir begitu. Jadi saya nggak kebayang kalau saya waktu itu keterima, saya langsung berangkat kan mungkin saya nggak lihat anak saya begitu ya. Jadi intinya selalu ada hal di luar jangkauan pengetahuan kita yang sudah ditetapkan Allah untuk yang terbaik begitu. Atau ada teman saya yang justru mendapatkan beasiswa yang lebih baik begitu di luar. Ya. Jadi kira-kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.